Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan kembali dengan saya Bung Ropan. Saya akan berbicara tentang masa depan seorang pelatih Indonesia saat ini yang memegang di beberapa level. Siapa lagi kalau bukan STY atau Shin Tae-yong, ya, pelatih asal Korea ini itu akan berakhir ya masa kepelatihan dia bersama dengan tim Indonesia atau kontrak dia lah. Ini pada akhir Desember 2023. Kalau dihitung dari sekarang di April berarti 8 bulan lagi. Ya, dia akan mengakhiri masa tugasnya setelah dia datang ke Indonesia untuk membesut tim nasional kita, karena targetnya kan dia itu harus tampil bersama dengan tim U20 dalam persiapan kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang sudah dibatalkan, yang tinggal 2 bulan kemarin. Namun ya, timbul gejolak di sini dengan penolakan terhadap Israel, dan akhirnya FIFA mengambil keputusan untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, padahal itu sudah siap benar. Ya. Kita sebagai tuan rumah itu sayang memang, hanya dalam waktu tempo yang singkat saja kita harus batalkan persiapan ini, padahal sudah cukup lama kita dapatkan dengan menyiapkan 6 stadion, dan STY itu diproyeksikan untuk membawa tim U20 kita. Itu Hoki Caraka dan kawan-kawan, atau Kapten Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini itu tampil di Piala Asia U20 dan harus lolos. Dan itu juga yang menjadi target dari ketua umum yang baru terpilih, Erick Thohir. Dia ingin melihat bahwa tim Indonesia yang tadinya itu diplot berada di grup A, ya, sebelum ada undian, yang undian pun dibatalin ketika mestinya berlangsung di Bali pada 31 Maret yang lalu, tapi dengan pembatalan dari FIFA itu, dan akhirnya tidak ada lagi drawing sampai kemudian muncul pembatalan, akhirnya dipindahkan ke Argentina. Nah, STY ini harus membawa tim lolos, tapi karena sudah tidak ada lagi, sekarang dia hanya berharap untuk bisa tampil di Piala Asia nantinya, itu yang paling tinggi, ya, yang tapi masih akan berlangsung sesudah batas waktu kontraknya selesai pada Desember akhir. Sedangkan Piala Asia di Qatar itu kita tahu bersama itu akan berlangsung pada bulan Januari, ya mungkin di antara 12 Januari sampai di Februari, ya, di pertengahan Februari, ya, itu Qatar sebagai tuan rumah, di mana Qatar kemarin kita tahu bersama menjadi tuan rumah Piala Dunia yang dimenangi oleh Lionel Messi dan kawan-kawan, atau Argentina yang menjadi juara. Nah, ketika Cina mundur karena pandemi, ada COVID, ada 3 negara yang mengajukan diri, termasuk Indonesia salah satu. Ya, ada Korea Selatan, ya, negaranya Shin Tae-yong, dan Qatar. Tapi akhirnya memang pemilihan itu jatuh ke Qatar. Tapi tidak akan berlangsung sesuai dengan jadwal, memang 16 Juni sampai 16 Juli 2023 mestinya. Tapi itu bergeser ke Januari Februari di 2024. Kenapa? Karena kalau di bulan itu di Qatar itu ada ekstrim, ya, cuacanya ekstrim, sangat dingin, sehingga itu dipindahin melompat ke 2024. Sama kayak Piala Dunia kemarin, ketika Qatar menjadi tuan rumah kan itu berlangsung di September dan Desember, ya, untuk mengantisipasi cuaca yang ekstrim, sehingga mereka kalau di antara bulan November, Desember, Januari, Februari ini cocok, udaranya enak kalau berlangsung di Qatar. Makanya Piala Asia itu dipilih di awal 2024. Nah, tugas STY itu harus membawa tim ini, karena STY yang membuat Mark Locke dan kawan-kawan itu lolos sebagai salah satu runner up terbaik dari 5 runner up terbaik yang terpilih ketika berlangsung di Kuwait kualifikasi, dan kita berada di bawah Yordania, ya. Hanya kalah 1-0 dari Yordania, kita menang melawan Kuwait dan juga menang melawan Nepal. Jadi kita lolos, yaitu alhamdulillah lah, kita tim senior kita bisa ada di sana. Nah, itu paling tinggi. Nah, kalau dengan kontrak dia sudah berakhir, kan ini harus dipikirkan oleh PSSI. Dalam hal ini Erick Thohir. Ketika dia membesut tim U20, Erick Thohir sudah ketemu langsung. Ketika menjadi terpilih sebagai ketua umum, sudah berbicara, ya, dengan Shin Tae-yong, tapi tidak berbicara soal kontrak. Ya, mungkin hanya bertemu di awal. Tapi setelah pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, STY pingin untuk ketemu dengan ketua umum, dengan Erick Thohir yang sangat disibukkan, ya, bolak-balik ketemu dengan FIFA, berbicara dengan Gianni Infantino sebagai ketua FIFA, karena Indonesia kemarin dicoret, sehingga
harus ada pendekatan-pendekatan lagi agar Indonesia tidak dijatuhi hukuman atau sanksi berat dari FIFA, dan itu menjadi tugas Erik. Juga dia membawa amanat dari Presiden Jokowi dalam hal ini, dan Erik berhasil nego-nego tingkat tinggi ya. Bagaimana lobby-lobby yang luar biasa dari Erik, dan Indonesia terhindar dari sanksi berat, hanya ada sanksi administrasi. Namun Erik harus memikirkan sekarang bagaimana kelanjutan mengantisipasi dengan perpanjangan kontrak dari STY. Mungkin ini sudah ada di rencana Erik untuk ke depan. Tapi sayang, ini waktu kan sudah, mestinya di tiap negara itu memperpanjang kontrak seorang pelatih itu 1 tahun sebelum dia berakhir, sudah dibicarakan lanjut. Tapi mungkin karena Erik baru terpilih ya pada 16 Februari yang lalu, dia masih disibukkan dalam hal ini, dan itu agak molor pembicaraannya. Tapi memang harus cepat ya. Paling bagi Erik dan STY bertemu itu nggak lama ya. Kalau berbicara itu 1 jam sudah cukup lama. Setengah jam aja cukup kalau cuma bicara untuk meyakinkan STY bahwa dia diperpanjang. Jadi kan itu yang STY ingin. Bertemu dengan Erik tidak perlu lama berbicara. Dia butuh kepastian saja dari ketua umum. Dan kalau ketua umum sudah menjamin bahwa dia akan terus, ya karena setelah berakhir di akhir 2023 ini dan dia akan diperpanjang lagi, dia akan tenang bagi seorang STY, karena dia masih akan menangani tim senior ini dalam pertandingan FIFA Matchday ya, yang paling dekat itu tanggal 14 Juni dalam FIFA Matchday menghadapi Palestina ya. Ada satu pertandingan lagi yang disiapkan, kita belum tahu siapa, masih akan diputuskan oleh ketua umum dan juga PSSI sendiri untuk tim Exco, dan dia harus bisa mempersiapkan tim ini bisa saja ke Asian Games, kemudian ke Piala Dunia ada 2026 ya di Amerika, Kanada dan Meksiko, dan zona Asia itu akan berputar mulai di Oktober. Nah, itu tugas dari STY agar dia lebih enjoy, lebih tenang ya untuk menyiapkan tim ini. Kan kalau sudah ada pertemuan dan pembicaraan memastikan dia terus, ini top, ini enak bagi STY. Karena sayang ketika kontraknya habis pada bulan Desember 2023 ini, kemudian ada Piala Asia digelar di Qatar, tim senior juga akan ikut, tiba-tiba sudah orang lain yang tangani, pelatih lain yang tangani, STY yang membawa ini. Memang harus diberikan kesempatan, setidaknya STY yang menangani tim ini. Kalau memang dia tidak diperpanjang lagi, misalnya ini contoh ya, dia harus bisa ada di Piala Asia di Qatar sampai selesai. Tapi mudah-mudahan ya, ini harapan saya juga, STY banyak juga penggemar sepak bola yang masih menginginkan STY ini diperpanjang lah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun semua kan ada di Erik. Ya, kalau ditanya juga buat saya sendiri, saya bilang oke-oke aja diperpanjang, kan tidak jelek-jelek aman. Memang belum ada gelar, tapi bagaimana berproses ini luar biasa. Ada progres ke depan bagus. Pemain-pemain muda di bawah juga STY memperlihatkan hal yang oke. Soal pro kontra itu biasa terjadi ya. Namun kita harus bisa mengapresiasi dengan kerja keras dari STY. Karena kalau kita memulai lagi dari baru, mengambil pelatih baru lagi, ya ini dari nol lagi. Dia akan mulai beradaptasi lagi dengan situasi, kondisi, karakter Indonesia bagi seorang pelatih baru. Ya, siapapun itu yang datang. Karena ini kan sudah terjadi berulang kali. Pergantian-pergantian pelatih dan sama juga. Tidak ada hasilnya. Tapi kalau dilihat dari STY bagus. Dia membangun satu fondasi yang kuat dengan pemain-pemain muda yang dia taruh, bahkan dia sudah berani ambil main di tim senior. Kan suatu langkah yang berani, yang bagus. Dan itu terlihat sampai saat ini. Buktinya di tim U22 yang dipersiapkan Indra Safri di SEA Games, banyak juga pemain-pemain yang sebagian besar bahkan pemain-pemain yang ditangani oleh STY. Dan wajar kalau Indra Safri mengambil pemain-pemain itu karena mereka matang, mereka siap secara fisik, secara mental, skill individu, teknik bagus, sehingga dia bisa dipakai di SEA Games. Pemain-pemain kan banyak loh. Ya, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman yang datang, bahkan mungkin kolon terakhir Marcelino Ferdinand yang coba dipanggil lagi, Pratama Arhan, ada Ronaldo Kuate yang ikut, bahkan konon ada Elkan Baget yang diharapkan kalau klubnya mengizinkan untuk datang ya dia akan bersama dengan tim U22-nya Indra Safri. Jadi banyak, bahkan ada 7 pemain dari U20 di bawah STY juga sudah direkrut ya, termasuk Muhammad Ferrari yang ada di sana, Dasya Syafa, ada Oki Carakas, ya, Doni Tri yang juga ikut, Ahmad Maulana, itu ada bagian yang semua itu bersama dengan STY. Ya, jadi saya pikir untuk urusan pemain muda ya dia berhasil lah. Dari U19, U20 masuk ke U23,
Ya, karena di SEA Games kemarin di Vietnam dia membawa medali perunggu setelah mengalahkan Malaysia dalam perebutan tempat ketiga. Dan sekarang STY sedang melihat ke depan untuk bagaimana membawa Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Karena jatah Asia itu udah 8, bahkan 8,5. 8 langsung lolos dan 1 ada playoff. Jadi memungkinkan bagi Indonesia. Segala sesuatu terbuka. Orang boleh bilang terasa berat, tapi dengan 8 jatah, di mana Asia selama ini cuma 4 jatah, nah sekarang ada 8 kan bertambah untuk di Piala Dunia 2026. Nah itu menjadi target bagi STY. Jadi saya pikir bagi Erik harus berpikir matang untuk bisa melihat ke depan. Berikanlah kesempatan buat STY ini ya, untuk mungkin menambah 2-3 tahun ke depan agar dia bisa terus membesut dengan pasukan yang dia bina dari usia muda ini. Ya, artinya gerbongnya Muhammad Ferry dan kawan-kawan U20 ini bisa dia pakai kemudian di U23, kemudian di tim senior, nantinya sampai di Piala Asia. Itu kan tugas-tugas yang diemban oleh STY. Nah, dia menunggu ini. Kapan mau ketemu, kapan akan berbicara. Sehingga dia lebih plong, hatinya lebih enak. Ya, ada rasa puas bagi dia kalau sudah dipastikan oleh ketua umum. Nah, tergantung Erik, saya pikir memberikan waktu ya untuk bisa bertemu dan memastikan kontrak. Mestinya sudah harus lah tahun ini dia mau diganti, putus kontrak atau terus berlanjut dengan PSSI. Ya. Dan kalau ditanya lagi ya pasti penggemar sepak bola banyak yang ingin STY ini lanjutlah bersama dengan tim nasional. Semoga apa yang saya katakan di sini bisa Pak Erik bisa dengar dan Pak Erik menyiapkan satu kesempatan mungkin makan siang bersama dengan STY atau makan malam bersama dalam suasana yang enak, suasana yang sejuk tentunya. Bisa kemudian pembicaraan Erik memberikan suatu garansi, suatu jaminan bahwa STY ini akan terus diperpanjang. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk membicarakan tentang STY bersama dengan tim nasional kita dan semua tergantung dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Sampai di sini. Ciao.